Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas dan kehidupan hari yang baru Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami menjalaninya. Sebelum kami menjalani, berkati dan urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dari ayat yang kita sudah dengarkan tadi yang saya bacakan, hari ini kita akan berbicara tentang melakukan kebenaran. Jadi kebenaran adalah tentunya firman Tuhan, firman Allah. Dan firman Tuhan itu, firman Allah itu telah menjadi manusia, dan dia adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dikatakan dalam kebenaran itu, yaitu firman Allah, iman timbul dari kebenaran, dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dan hari ini kita akan berbicara melakukan kebenaran. Jadi kita tahu kebenaran itu penting, dan kita harus mencarinya, kita harus mengetahuinya, karena kebenaran itu kalau kita baca di Alkitab akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita apa? Memerdekakan kita dari berbagai hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berbagai pergumulan, persoalan, dan berbagai bentuk apapun itu. Kebenaran akan memerdekakan kita, kebenaran akan memenangkan kita, kebenaran akan menguatkan kita, kebenaran akan menuntun kita, kebenaran akan melepaskan kita. Oleh sebab itu, tahu kebenaran itu penting, mempelajari kebenaran itu penting, tetapi tidak cukup hanya di situ. Kita harus melakukannya, karena mengetahui, mempelajari, merenungkan kebenaran tanpa melakukannya itu sama dengan hanya kebenaran saja, hanya firman Tuhan saja, hanya perkataan Tuhan saja. Sebab ketika kita melakukan kebenaran, di sanalah akan kita lihat bahwa kebenaran itu nyata, kebenaran itu berkuasa dalam kehidupan kita. Berkuasa apa? Untuk mendatangkan pertolongan Tuhan, untuk mendatangkan perlindungan Tuhan, untuk mendatangkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk membuat hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud tadi di awal adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat yang kita baru saja dengarkan tadi itu menekankan supaya kita memiliki sikap yang benar terhadap kebenaran yang kita tahu, yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Sikap yang benar adalah kita menaatinya. Karena waktu kita menaatinya, dikatakan kebenaran itu akan mendatangkan damai, membuahkan damai, memunculkan damai, dan semua orang tentu ingin memperoleh damai. Damai yang dimaksud di sini bukan damai yang diberikan oleh dunia ini, karena damai yang diberikan oleh dunia ini sifatnya itu ada tidak ada, ya. Kalau ada baru damai, tapi kalau enggak ada rasanya tidak damai, ya. Tetapi damai yang dimaksud di sini damai bukan dari dunia, bukan dari luar, tetapi damai yang dari dalam. Dan damai yang dari dalam ini maksudnya apa? Kebenaran yang kita pelajari, kebenaran yang kita dengarkan, kebenaran yang kita taruh di dalam hati kita. Dan ketika kebenaran itu ada di dalam hati kita, kebenaran itu akan seperti mata air yang menyegarkan kita, yang memberikan kita damai, yang memberikan kita sejahtera, yang memberikan kita ketentraman. Dan ketentraman yang dimaksud di sini tidak memandang situasi atau kondisi. Ketentraman, damai yang dimaksud di sini, sejahtera yang dimaksud ini sama seperti kalau kita melihat, memperhatikan di dalam Alkitab, suatu saat murid-murid sedang bersama dengan Yesus di dalam perahu, dan mereka sedang saat itu mau menyeberang suatu danau. Tapi di tengah danau dikatakan mereka itu kapalnya itu, perahunya itu ditiup oleh gelombang angin sakal, dan gelombang tiupan angin itu menyebabkan angin itu menyebabkan gelombang danau, sehingga apa? Diombang-ambinglah perahu mereka, dan air masuk. Dan saat itu mereka berusaha menyelamatkan diri. Mereka katakan mereka akan binasa kalau nggak bisa menolong saat itu mereka menyelamatkan diri dari dalam perahu saat itu, karena air sudah masuk ke dalam perahu. Dan waktu mereka lagi sibuk, lagi
susah-susahnya lagi berpikir untuk menyelamatkan diri karena takut binasa, saat itu mereka lihat Yesus. Yesus tidur dengan tenang. Yesus tidur dalam gelombang, dalam pergumulan saat itu untuk menyelamatkan diri karena gelombang angin sakal, angin laut, angin danau saat itu yang begitu tinggi. Dan mereka katakan mereka membangunkan Yesus. Dan waktu Yesus mereka bangunkan, apa yang Yesus katakan? Ya, Yesus katakan, "Hai kamu yang kurang percaya." Ya, jadi kepercayaan itu timbul waktu ada kebenaran dalam hidup kita. Yesus katakan justru orang yang tidak bisa damai di dalam gelombang pergumulan persoalan karena mereka ini tidak memiliki sumber damai tersebut, sumber ketentraman, sumber ketenangan tersebut. Bukankah Yesus katakan, "Tenanglah, ini aku." Artinya dengan mengetahui siapa Yesus yang adalah sumber kebenaran, di sana akan damai. Dan akhirnya dikatakan Yesus saat itu menegur murid-murid dan dikatakan, "Hai kamu yang kurang percaya." Jadi kepercayaan itu kita bangun, dan kita bangun melalui apa? Kepercayaan dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang dikatakan tadi, ketika kita bukan hanya dengarkan, ketika kita bukan hanya pelajari, ketika kita bukan hanya renungkan, ketika kita lakukan dan kita melakukannya dengan setia, dengan taat, maka dikatakan tadi itulah yang memunculkan yang namanya damai, yang memunculkan sejahtera. Jadi saat ini Tuhan memperingatkan bangsa Israel saat itu melalui orang-orang, perempuan-perempuan di Yerusalem saat ini, memperingatkan mereka supaya damai muncul, supaya damai timbul. Itu dikatakan orang tersebut harus hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Jadi kebenaran adalah kunci utama, ya. Kunci menurut kebenaran adalah kunci damai sejahtera. Damai yang sejati muncul ketika seseorang hidup berdasarkan kebenaran. Hidup berdasarkan kebenaran artinya hidup dipimpin oleh kebenaran, hidup menurut kebenaran, dan dikatakan kebenaran itulah yang mendatangkan shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Jadi ini berbicara dari hasil hidup benar yang bukan hanya sekedar tidak ada perang, tidak ada pertikaian, tidak ada perkelahian, tidak ada bentrokan sana sini, tetapi yang dimaksud di sini adalah melain ketenangan yang lahir dari dalam hati kita, sejahtera yang lahir dari dalam hati kita, ketentraman yang lahir dari dalam hati kita. Ada banyak gelombang, ada banyak badai, ada banyak pergumulan persoalan, tetapi sama seperti masih bisa tidur dan masih bisa tenang menghadapi badai saat itu. Dan itulah yang Yesus mengharapkan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada banyak pergumulan, boleh ada banyak persoalan, dan itu bagian dari kehidupan. Persoalan dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, baik dalam sekolah atau perkuliahan, dalam setiap aktivitas kita selama kita masih hidup. Untuk menghadapi persoalan itu kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar. Yesus katakan, "Tenang, inilah aku." Mari kita belajar untuk memperhatikan kebenaran, dan bukan hanya memperhatikan, kita belajar untuk melakukannya. Karena dampak dari hidup dalam kebenaran ini dikatakan damai sejahtera, dan damai sejahtera ini damai sejahtera yang permanen, damai sejahtera yang kekal. Jadi pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yesaya mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita dikatakan hidup dan menaati kebenaran dan taati dengan setia. Karena dikatakan ketika kita melakukannya, maka dikatakan dampaknya kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh ketenteraman, kita akan ada tumbuh dikatakan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini kami diajar untuk selama kami hidup melakukan kebenaran, karena untuk itulah Tuhan telah memanggil dan memilih kami, dan kebenaran-Mu itulah sebagai Tuhan Yesus tolak ukur dalam hidup kami menjalani hidup, karena kami tahu kebenaran-Mu adalah kehendak-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu, dan ketika kami melakukannya Engkau berjanji akan memberikan, menumbuhkan damai sejahtera dalam kehidupan kami, damai sejahtera yang tidak diukur oleh situasi dan kondisi apapun, karena damai itu damai yang kekal yang keluar dari hati kami, karena kami hidup dalam kebenaran, dan kebenaran-Mu itulah yang akan memenangkan kami dari setiap pergumulan persoalan kami, dan kami percaya kami akan kuat karena kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini biarlah aktivitas kegiatan kami serahkan ke dalam tuntunan pimpinan yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, karena dengan begitu maka pertolongan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan akan membuat kami sepanjang hari ini sukses, berhasil, dan beruntung menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.